'cause I can't see you anywhere. Halo, balik lagi di channel Java Aquatic Indo bersama gua Ponto. Hari ini kita lagi ada di daerah Kelapa Gading. Ini satu lagi tank high tech yang kita buat. Ada tambah koleksi lagi tank high tech. Nanti kita lihat high technya seperti apa, barang-barangnya apa aja, scapingnya bagaimana. Ikutin terus, pantau terus di channel Java Aquatic Indo. Let's go! Untuk pipa, ini pipa untuk emergency. Kita pakai semuanya pipa 1 inch. Jadi turunnya 1 inch, naiknya juga 1 inch. Cuma karena dia ini 6.000 liter per jam. Jadi sebenarnya ada hitungan pipa, cuman saya lupa. Tapi kita pakai semua 1 inch. Kita nggak pakai pipa yang lebih besar dari 1 inch. Jadi untuk turunnya biasanya umumnya kita kasih 2. 1 inch kali 2. Jadi dia masih bisa nampung kekuatan sampai 12.000 pun saya pakai 2 cukup kali 1 inch. Jadi turunnya ada 2. Biasanya 1 yang saya kontrol pakai valve. Jadi valve ini yang akan bikin kalian punya suara itu berisik apa enggak, bisa tenang enggak. Ini dari sini. Yang 1 ini emergency. Emergency ini saya langsungin ke sini, ke kapas. Kalau misalnya emang dia ada mampet, ada kotoran yang tersumbat. Tapi jarang sekali lah, jarang sekali. Cuma biasanya pernah kejadian kalau kita pelihara kayak invert seperti snail, siput, kan dia bisa kemana aja tuh. Waktu itu kita pernah soalnya, dia nyangkut, kalau ke sini dia lost, tapi kalau untuk yang ada valve-nya, dia mampet, karena valve itu kan kita cekek airnya. Jadi dia nggak bisa masuk. Akhirnya air di sini habis, dia cuman kayak bubble di atas. Makanya kita kasih emergency biar dia tetap bisa turun saat ada siput yang nyangkut. Ini emergensinya. Dan untuk pipa chiller kita juga pakaiin pipa in dan outnya. Untuk mantisnya kita juga bagi 2, 1 ke kiri, 1 ke kanan biar flow-nya dia bisa ada banyak di bawah. Kita bagi, kita kasih split biar dia itu besar yang masuk, cuman tenaganya nyemburnya nggak terlalu kuat. Makanya kita split jadi 2. Kalau kita 1 pipa terus pipanya kecil, dia akan dorongnya kuat banget, terlalu kuat. Makanya kita kasih 2. Jadi kita volumenya sama-sama 6.000 liter per jam, cuman karena kita bagi 2 jadi 3.000 lah. Jadi flow-nya bisa nggak terlalu kencang. Cuman secara ininya sama. Ya seperti itulah kalau kondisi pipa. By the way, Sun King sekarang udah datang warna biru. Jadi dulu cuma ada merah, ada orange, tetap masih ada itu 2, dan sekarang masuk lagi warna biru. Birunya keren. Nanti kita ada setup lagi pipanya warna biru. Nah, pantau tuh. Jangan beli yang KW ya. Pantengin terus, jangan beli yang KW ya. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight.
Ini kita nggak nyalain dulu saat dia cycling. Ya seperti yang udah sih kita sering kasih tahu, kalau misalnya kita lagi cycling, kita lagi breeding, kita lagi bikin bakterinya tumbuh. Jadi kita nggak matiin dulu, kita nggak hidupin dulu skimmernya, karena saat kita hidupin skimmer itu fungsinya akan bikin amonia tuh keangkat. Jadi sumber makanan buat si bakterinya jadi nggak ada saat kita cycling menyalain si skimmer. Jadi memang skimmer itu saat cycling baiknya tetap mati deh. Kita matiin dia, biarin cycling 1 bulan, biar dia tetap ada amoniak untuk bisa jadi sumber makanannya si bakteri, baru bakterinya akan lebih banyak, lebih cepat untuk berkembang. Untuk ini kita pakai kapas. Ini bebas sih, kalian bisa pakai kapas atau filter shock, terserah kalian gimana nyamannya. Memang kalau saya biasanya kita pakai kapas. Kita pakai kapas untuk nyaring kotoran kasarnya. Untuk bakteri aerobnya kita taruh di sini. Dia akan masuk nanti skim, dia punya amonia, kotorannya akan dibuang. Nah, untuk partikel-partikel kecil seperti fosfat nitratnya itu dia nggak bisa ngambil. Dia hanya partikel besar seperti amoniak yang bisa dia buang. Partikel kecilnya di sini. Ini urusannya dia. Untuk bakteri anaerob yang akan bantu untuk ngurunin fosfat dan nitrat. Boosternya biasanya kita kasih karbon dusnya dari Nopox-nya Red Sea. Jadi dia udah bersih, baru dia diangkat balik lagi ke atas. Ya kurang lebih penjelasannya itulah mengenai filter SAM. Kenapa di laut kok agak ribet, ya seperti inilah filtrasinya. Hari ini udah beres, kita setup, kita udah pasang semuanya. Ini saya mau kasih tahu beberapa yang saya bilang kenapa dia high tech. Ini yang saya bilang kenapa dia high tech. Salah satu koleksi high tech kita sini. Nanti kita coba pakai Zepta Auto Balance. Jadi Zepta Auto Balance ini dia akan ngedetect KH-nya kalian. Kalau saat KH-nya itu kurang, dia akan otomatis ngisi lagi KH-nya sampai ke titik yang kita mau. Terus dia juga bisa 4 channel atau 5 channel, saya lupa. Oh 5. Ini satu buat ngetes, nanti kita ada ininya di sini buat ngetes, untuk ngetes KH. Terus dia ada buat ngasukin kalsium, magnesium. Terus dia udah dapat trace-nya juga dari si Zepta Auto Balance ini. Cuman nanti kita pasang saat ini udah diisi coral. Kita pakai skims buat dosing, buat kontainer liquidnya. Kita ada satu tambahan. Karena dia nggak include Nopox, kita mau pakai Nopox buat buang nutriennya. Kita tambahin dia satu Kamur X1. Nah, di sini panel untuk Red Sea Wavemaker. Kita udah connect ke HP-nya owner, jadi nanti owner bisa rubah-rubah sesuai dengan ombak yang dia mau. Auto top up, kita pakai Kamur. Pompa kita pakai Mantis. Terus ini chillernya kita pakai Hylea HK300, karena ini akuarium 1 meter 20 50 sekitar 350 liter. Nah, mungkin ini saya mau kasih tahu sedikit.
Jadi di atas gimana caranya biar dia silent, nggak ada suaranya. Biasa kalau pipa itu kan saat dia ketemu sama udara ketarik itu pasti ada suara ngoroknya gitu loh, karena udaranya kesedot terus. Nah, kita pakai valve biar buat supaya airnya itu full solid air, jadi dia nggak ada gelembung-gelembungnya lagi. Di situ suaranya bisa diredam karena full air semuanya. Kita pakai dua tipe Marine Pure, Block sama Spears. Spears saya taruh di sini karena ini ada beberapa bubble oksigennya banyak. Saya pengen di sini ada aerobik bakterianya juga bisa hidup lebih cepat. Di sini air yang flow-nya agak tenang, kita taruh yang Block biar anaerobik bakterinya bisa berkembang juga dengan cepat. Jadi anaerobik bakteria ini yang akan bikin fosfat sama nitrat kalian itu ke-maintain, nggak terlalu tinggi. Biasanya nitratnya kan, wah, apalagi kalau kita seneng direct feeding koral tuh, kita isi hajar makanan, dia mekar, kayaknya seneng kan. Nah, kalau kita udah sering kayak begitu, nitratnya kalian tuh pasti udah naik deh, 25, 50, 70, 100 bahkan. Kita butuh ini buat anaerobik bakterianya yang akan kontrol kalian punya nitrat. Terus kita pakai skimmer Deltec, one of the best skimmer in the world. Kita pakai Jerman produk, kita pakai NDC. Untuk DC itunya di sebelah sana tadi, kontrolernya. Terus, nah kita lihat ke atasnya nih, pompa ya udahlah, pompa mantis. Nah ini yang paling saya suka adalah tenang, nggak ada suara air kerucuk-kerucuk. Biasanya kalau kalian ada suara air kerucuk-kerucuknya itu tuh yang bikin ini nyiprat-nyiprat di sini. Ntar apalagi ini kita pakai kaca semua kan, kelihatan. Nah, kita pakai dia nih, biar bisa kita kontrol. Untuk desain atasnya kita pakai Marcorok, kita pakai shelf. Jadi bentuknya tuh kita bisa lebih enak ya, lebih ceper-ceper, lebih pipih. Jadi kalian kalau misalnya mau taruh-taruh koral, ya lebih enak dibentuk lah. Kita pakai shelf ini udah sekitar running 2 minggu. Karena nutriennya nggak ada, jadi saat kalian cycling ini udah nggak ada lagi lumut-lumut yang keluar. Biasanya kalau kita pakai diet rock, kalau kita pakai pasir laut, biasanya mineralnya banyak, fosfat nitratnya pasti kalian banyak lumut coklat. Biasanya di atomnya banyak deh, brown alga. Nah, terus saya juga pakai kenapa sih kita selalu pakai ini di bawah? Saya lebih suka ini di bawah karena dapat arusnya tuh. Pertama kita pipeless lah. Kita nggak banyak pipa. Saya nggak suka terlihat banyak pipa di dalam tank. Jadi kita kasih dia. Jadi kita bisa atur posisi batunya, kita bisa tutupin, kita cover biar nggak terlalu kelihatan pipa. Dan yang kedua, saya suka flow-nya di bawah juga ada. Jadi ada flow yang ke sini, ada flow satu lagi yang ke sana. Jadi semuanya ngedorongnya sama satu wave maker, dia udah kedorong, dia ditimpa ke sini. Kita bikin supaya nggak ada dead spot deh. Kalau ada dead spot nanti kalian nitratnya berkembang di situ, fosfatnya berkembang, ada mataharinya, lampunya, akhirnya cyano datang, terus ada jaringan bakteri yang bisa fotosintesis di situ. Lampu kita pakai Radion XR15. Ini juga udah di-connect sama owner ke HP-nya langsung. Terus kita pakai flipper buat pembersih kacanya. Ya flipper udah umum lah ya, cuman ya ini salah satu yang saya juga suka karena dia bisa ada bagian scrub, ada yang bagian scrap. Jadi ada dua sisi, tinggal balik. Nah, ini kalian kalau mau pakai yang pisaunya, blade-nya, ini juga kita putar lagi. Ini cuma dia doang yang bisa flip, makanya dia namanya flipper. Ini saya suka kacanya, kita pakai Vivaria Optik. Jadi kalau kalian lihat nih bening banget. Extra clear, optic clear, bening. Ini saya suka banget nih. Ini kita pakai Vivaria 120, kita modif, kita bor. Vivaria itu kan dia nggak tempered kacanya, jadi kita bisa bor. Terus kita pakai pasir, Karipsi, VG Pink 2 itu buat 1,20 meter kali 50 tuh udah cukup banget. Kalian bisa lihat ketebalannya kurang lebih segini. Ini udah cukup sih buat reef tank. Sama ini bentuk pipanya, kita masukin
satu emergency buat kalau misalnya ada satu ya nyangkut. Jadi masih ada satu yang bisa loss ke bawah. Jadi ya ini yang bikin kita juga tenang. Saya pakai model bin seperti ini. Jadi super silent, kita hampir nggak dengar suara si air yang ada di masuk ke box overflow. Nah, untuk box overflow-nya sendiri, ini kita nggak jual di Java. Jadi emang kalau box overflow ini cuman untuk yang paket setup dari Java Riff aja kita kasih box overflow yang ada logonya Java. Kalau nggak, ya kita nggak jual lah. Ya udah, kita tungguin ini cycling. Nanti gimana kelanjutannya, isinya seperti apa di next video. Sampai ketemu lagi di next video. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, comment, and share video kita. Bye-bye. Alone inside a crowd, 'cause I can't